Kan SMA 36 Jakarta yang kemarin pada saat Ibu kunjungan kan masih di atas Bu ya? Iya, Oh, iya. iya. Dan Sekarang udah alhamdulillah di sini tapi masih belum sedang dalam proses kelengkapan yang lainnya gitu. Iya. Ini berarti ini ada tulisan buku-bukunya juga nih. Iya. Ya, ada karya umum. Oke. Ada psikologi juga ya. Ya, syaratnya kan minimal 1000 judul. Kalau 1000 judul, tapi insya Allah Jadi sudah. sekarang udah berapa judul nih Pak? Ada Berapa, Mbak? berapa judul nih? Pelajaran nih. Lebih dari 1000 ya. Wah, udah lebih dari 1000 ya. Kalau karya sastra di mana ini raknya? Mana? Ini. Oh, Kesusastraan ini ya. karya sastra. Iya, di sini. Oh iya, ini novel-novel. Wah, luar biasa ya. Jadi anak-anak itu kalau setiap pagi hari apa bukan yang literasi itu? Kamis ya. Jadi Kamis itu mereka baca dan ada laporannya kita di iya. Luar biasa nih ayat-ayat cinta. Ya. Yang booming itu. Ya, dan ini yang ini apa nih? Si anak cahaya. Wah. Ini kayaknya masih juga nih. Wow. Tebel-tebel ya. Ini lumayan ya, anak-anak suka kalau novel-novel juga ya? Iya. Ini ya? Iya. Jantung hatiku. Ini anak-anak remaja banget nih ya. Oke. Sip ya, karya sastranya bagus, koleksinya banyak. Ya. Lumayan. Nah ini yang tadi katanya sedang proses memindahkan buku juga ya Pak? Iya Bu, betul. Oke. Jadi sedang ini penataan kita. penataan ya. Iya. Nah, ini ada kamusnya gede banget. Lihat nih ya. Kamus visual ya. Luar biasa. Anak membuat ini. Jadi latihan sebelum kuliah mereka sudah belajar ya sebelum skripsi ya. gitu. Karena kan tujuan SMA harus kuliah. Mereka nanti Nih, kayak skripsi ya. Iya. Jadi anak-anak bikin ini ya. Bagus juga ya Pak ya. Iya. Dan ini kayaknya warna itu bergantung angkatan ya? iya, bukan ada jurusan Kelas, ya. kelas. Oh, ada kelas. Jurusan Jadi ada yang IPA dan biru. IPS ya. Ya, kemudian ini ada yang merah. Nah, ini angkatan tahunnya berbeda. Oh, jadi Lulusan tahun tahun-tahunnya angkatan berbeda. berarti ya, iya. Dan ini bagaimana kemudian di hardcoverin gini ya? Iya. Iya. Jadi ini betul-betul koleksinya. Perpus juga mengakomodir karya anak-anak. Iya. Ini keren juga ya dibikin kayak skripsi gini ya. Betul, betul. Kayaknya baru sekali ini saya lihat ada di sekolahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 36 Jakarta dan sekarang berada dalam sebuah ruangan perpustakaan. Ruang perpustakaannya ini indah. Dulu saya pernah datang ke sini, ruang perpustakaannya tidak di sini dan tidak seperti ini juga. Nah, tapi kemudian saya datang lagi yang kedua dan ternyata sudah banyak perubahan. Nah, kita akan ngobrolin nih ya perubahan dari perpustakaan, termasuk bagaimana sekolah ini melakukan pembinaan terhadap anak-anak berprestasi. Nah, terakhir mungkin kita bisa ngobrolin hal lain-lain ya, sesuai berkembangnya obrolan kita nanti ya Iya, Pak. baik Ya. Bu Ratna ya. Oke ya, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Kita mulai ngobrolnya. Nah, di sebelah sini sudah ada Bapak Kepala SMA Negeri 36 Jakarta. Tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu nih Pak, namanya, jabatan, sudah berapa lama bertugas di sini? Nah, sebelumnya di mana? Baik, terima kasih Bu Retno. Selamat datang di SMA 36 Jakarta untuk yang kedua kali Bu ya. Iya, kemarin waktu PTM kantin dan perpustakaan Bu ya. Alhamdulillah hari ini datang kembali di SMA 36. Selamat datang di tempat kami. Nama saya Ahmad Junaidi. Saya menjabat Kepala SMA Negeri 36 Jakarta sejak bulan Juni tahun 2023. Maaf, 2022, mohon izin, 2022. Belum setahun ya? Belum setahun, baru 8 bulan lah Bu, menjelang 8 bulan. Oke, tapi udah banyak perubahan nih. Iya. Oh, waktu saya kesini Bapak memang baru dilantik ya? Iya, betul. Jadi pada saat Ibu kunjungan ke sini, kebetulan ya kami ya sesuai dengan arahan dari dinas bahwa kepala sekolah itu ada perubahan di tempat
baik berdinas dari segi fisik maupun segi prestasi anak-anak seperti itu gitu. Oke, memang Iya. itu ya arahan dari Dinas Pendidikan ya, Iya, kepala sekolah. Iya, betul, Bu. Nah sekarang ini Pak ngomongin soal ruangan dulu nih. Iya. Kenapa Bapak memindahkan nih ya ruangan perpustakaan dan di setting seperti ini, sebenarnya tujuannya apa Pak? Iya, baik, terima kasih Bu. Sebenarnya perpustakaan itu kan sangat yang penting buat anak-anak ya dalam pembelajaran. Betul. Ketika saya ke sini, kebetulan sering keliling ya, baik pada saat pagi hari atau saat menjelang istirahat. Kebetulan ketika mau buka perpustakaan kok dikunci gitu ya, padahal jamnya jam kerja gitu kan. Kenapa ini? Ternyata ketika saya sedikit wawancara dengan petugas perpustakaan, Pak, jarang dikunjungi Pak, katanya gitu. Oh, kenapa? Mungkin karena di atas, tadinya di atas. Kemudian begitu masuk, sumpek dengan banyak tumpukan buku yang sudah tidak terpakai. Dalam artian karena penggunaan buku untuk sekolah kan tertentu ya, kelas 10 pasti kelas 10 saja gitu kan. Yeah. Dan kurikulum sudah berubah. Maka sesuai juga dengan arahan dari Dinas Pendidikan bahwa harus ada revitalisasi perpustakaan dan kantin. Maka kami berpikir dengan tim bisa tidak kita coba pindahkan dari lantai 3 yang kurang efisien ke lantai 2. Kebetulan ruangan sama. Dulu di sini ada sekatan satu lubang kelas ini ada untuk anak-anak yang rokrat. Jadi ada rokris ruangan khusus, rokrat ada. Nah, kemudian pindah berarti? akhirnya setelah ini dikeluarkan semua, diberantakan di luar, kemudian dibetulkan, baru turun barang dari atas ke sini. Buku-buku yang tidak terpakai, bukan terpakai ya, karena memang penggunaannya sudah tidak sesuai, maka kami simpan di gudang karena itulah aset negara. Iya, jadi ini tujuannya. Alhamdulillah nih sejak selesai ini pengunjung anak bertambah. Karena meningkat. Letaknya juga lantai 2 kan. Terus nyaman juga, alhamdulillah tidak sumpek ya. Pelan-pelan kami melakukan kelengkapan yang ada. Ada 9 indikator yang diminta oleh Perpustakaan Nasional dan kami berusaha untuk melengkapi. Karena kami akan berusaha untuk meningkatkan akreditasi perpustakaan. Tim kami, Pak Maulana selaku Kepala Perpustakaan dan tim sudah ada pelatihan juga melengkapi indikator-indikator sehingga nanti kita bisa mendaftarkan, mudah-mudahan bisa berubah dari akreditasi C ke B. Oke, Gitu. ya, jadi memang udah punya tujuan ya, udah ada Iya, target ya. iya, betul, Bu. Kenapa kemudian diubah selain meningkatkan pelayanan pada anak Betul, didik gitu betul. ya, tapi Iya. memang tadi ada akreditasi perpustakaan yang memang mau ditingkatin. Masa ya itu aja gitu Betul, ya Pak ya. betul, Nah, Bu. maka tadi koleksi bukunya pun tentu akan terjadi pembaruan Iya. juga ya. Nah, Pak, ini oke Pak, sudah terjadi peningkatan dan lain-lain dan tampaknya juga tadi anak-anak enjoy ya berada di ruangan ini gitu ya. Nah, berikutnya ini kan tadi saya ngobrol nih sama anak-anak berprestasi. Nah, tadi kan sepintas juga anak-anak cerita, oh kami beruntung sih di 36 katanya ya, yang saya bilang karena kita ada pelatihan gitu ya iya. dalam seleksi ini gitu. Nah, itu kan ada support sekolah ya dalam hal itu. Nah, itu sebenarnya gimana Pak pembinaan anak-anak ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi terkait dengan ekskul itu kan memang bagian dari pengembangan diri. Ya. Maka ketika saya kemudian sebelum menjadi kepala sekolah pernah di kesiswaan sehingga tahu sekali bahwa pengembangan diri itu juga penting di Iya, samping tadi pengetahuan akademik. Maka ketika saya koordinasi dengan teman-teman di kesiswaan, mana ekskul yang punya potensi untuk bisa membawa SMA 36 berprestasi ya kita bina gitu pembinaan dan kita harus berani mencoba keluar untuk tanding gitu loh. Karena kan tanpa bertanding maka tidak tahu kelemahan kita gitu kan. Iya, Sehingga betul. kalau kita sudah keluar tanding tidak berprestasi tidak apa-apa sehingga kita bisa melihat apa kelemahannya. Maka ketika ada pembinaan dan pelatihan dari para pelatih, kita minta target bahwa kalian misalkan target ya harus ada targetnya. Ketika ada lomba kejuaraan ya harus ada meraih prestasi. Itu kan berarti target kita sehingga dana yang kita berikan kepada mereka tidak sia-sia. Jadi tidak hanya istilahnya anak ya udah ikut ESO, tapi ada target yang harus dicapai. Nah, kepada mereka yang seperti kemarin DBL tingkat Jakarta Timur ya, bukan hanya Jakarta Timur 1. Itu kita mau masuk ke 6 besar. Ya kalah dengan SMA 71 karena memang mereka dari klub semua. Kemudian 71 dia bertanding dengan swasta kalau salah dan kalah oleh SMA swasta itu. Itu jadi target kami
ketika ada surat disposisi, kemudian saya berikan kalau anak punya kesiapan dan bisa meraih, ikuti gitu. Oke, gitu. jadi dikembangkan Dikembangkan betul ya. Terkait dengan sains, ya betul memang sekarang ini kan sekolah itu tidak ada sekolah unggulan, kecuali MHT ya, MHT. Nah maka ketika saya masuk memang sudah ada pembinaan sebelumnya, maka ketika ada pembinaan berkurang, tingkatkan anak-anak tinggal 2 orang kalau tidak salah yang masuk tadi Ananda Vino dengan yang ekonomi sekarang kelas 12 ya. Itu kita undang juga dari Saingo ya. Dari Saingo kita bina lagi setiap pekan. Alhamdulillah. Begitu juga sekarang ini. Karena di RKAS itu kan melihat dari raport mutu. Ketika ada literasi, numerasi ya, kemudian membuat program yang berkaitan dengan kedinasan seperti KSN, O2SN, FLS2N, kemudian opsi gitu kan. Kita siapkan dari sekarang ini. Ketika nanti ada undangan, maka kita sudah punya calon, tidak perlu lagi membina. Nah, termasuk KSN ini. KSN kita sudah daftar, kemudian berkat pembinaan ya kita mengundang narasumber, ya hasil mereka juga yang menentukan, bukan kita yang intervensi, tapi dari hasil penilaian, hasil pembinaan dari para pelatih, kemudian ini nih yang direkomendasikan oleh mereka dan kita daftarkan untuk KSN seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi semuanya pakai persiapan ya. Jadi enggak sekolah ini punya peran gitu ya dalam mempersiapkan tadi ya. Dan itu sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas di pasal 12 bahwa tugas sekolah adalah memfasilitasi ya berbagai hal ya terkait dengan ya tujuan pembelajaran, tapi juga bakat, minat dan potensi peserta didik dan ini betul-betul memanfaatkannya sesuai dengan anggaran yang ada, lalu mempersiapkan anak-anak. Jadi soal menang kalah belakangannya betul. Tapi bahwa tadi Bapak bilang diberi kesempatan agar tahu kelemahannya betul. Jadi memiliki jam terbang yang lebih tinggi dan itu juga ada rasa kepercayaan diri anak-anak pasti ya Pak ya. Betul. Banyak sekali yang menarik. Tadi saya juga dengar cerita loh betapa kepala sekolah dengan timnya gigih banget soal persiapan PPDB ya. Iya. Gimana Pak ceritanya? Iya Bu, PPDB ini tahun keempat ya, karena tahun ini adalah alumni PPDB zonasi. Tahun ini kan yang dulu di tahun 2020 memulai yang ada perubahan sekarang. Ya memang ketika tahun 2020 dievaluasi 21, terus evaluasi. Dan sekarang ini dengan persiapan PP Zonasi yang memang melibatkan semua unsur dari RT, RW, lurah, camat, bahkan wali kota Sudin ya. Kami dari mulai bulan Februari kemarin sudah koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan terkait dengan persiapan PPDB 2023 ini. Dengan melihat tentunya ya tidak ada yang sempurna Bu ya, ketika 2003 ada 2000 kekurangan maka dievaluasi. Nah sekarang ini tentang peta RT, karena zonasi kita kemarin tahun 2022 itu ternyata daya tampung kita 5% kurang dengan RT yang ada, sehingga zonasi 2 itu jauh kemana-mana. Jadi RT-nya nambah nih ya? RT-nya nambah, jadi berbagai kegiatan lah. Kemarin ke dinas, kemudian salah lagi peta dari Citata. Sekarang dilihat di peta masih belum berubah, nanti kalau sudah berubah kita kembali lagi ke dinas untuk buat peta integritas gitu. Iya. Jadi dari RT berapa kata 19 ya? Dari awalnya kalau tidak salah yang tahun 2022 itu 11. Kita mengusulkan 9. Setelah 9 dilihat di dinas, ternyata prioritas kedua itu masih kurang karena mungkin peminat peminat lulusan SMP di sekitar itu kurang. Karena dari 236 kali 8 kelas kan, berarti 288. 50%-nya berarti 144. Itu 144 itu belum tercakup oleh 19 RT yang kita usulkan. Maka kita harus menambah RT lain agar kuota zonasi kedua itu terpenuhi gitu. Dan itu nambahnya cukup banyak ya? Nambahnya jadi 36, jadi berapa? Dari 2 kali lipat iya, ya? betul. Luar biasa. Luar Ini biasa. memang kerja keras dan itu semua kepala sekolah. Betul, gitu ya? dengan tim semuanya. Dengan tim melakukan itu dan jadi artinya Dinas Pendidikan DKI Jakarta tuh betul-betul pakai persiapan ya. Betul. Dan saat saya menjalankan tugas juga pengawasan PPDB di berbagai daerah, itu sebenarnya DKI ini yang menurut saya serius sekali. Betul. FGD dilakukan untuk bikin surat edaran.
betul-betul segalanya sampai tadi melibatkan kepala sekolah. Ini masih bulan Juni, tapi seluruh kepala sekolah beserta timnya sudah sibuk ya di bulan ini. Iya. Ya, ini Dan tahun ini masyarakat bisa membuka peta. Jadi betul tidak bahwa RT itu ada di situ, ada di situ gitu kan. Ya, kalau dulu kan tidak dilihat, hanya tidak tahu kita yang tahu hanya dinas dengan sekolah. Tapi sekarang ini masyarakat bisa membuka sehingga bahwa saya ada di zonasi 1 atau zonasi 2. Dan apakah bisa langsung masuk? Kalau memang masih kuotanya belum memenuhi kuota daya tampung 5% belum memenuhi, maka otomatis masuk. Nanti zonasi 3-nya baru di luar RT itu. Seperti itu. Luar biasa ya. Tapi itu memang komitmen betul untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan warga atau anak-anak DKI Jakarta. Ya, demikian wawancara kita dengan Bapak Kepala SMA Negeri 36 Jakarta. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Pak, terima kasih sama-sama Bu Retno. Ya, mudah-mudahan kembali ke sini nanti ada perubahan yang lain. Amin. Ya, selalu ada perubahan itu tanda harus serius bekerja juga ya Pak ya. Siap Bu. Iya.